Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Selamat pagi, masih pada semangat ya pagi-pagi ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran ini, coba dilihat dulu di sekitarnya adakah sampah atau enggak. Kalau misalnya ada, yuk kita sama-sama bersihkan terlebih dahulu. Jangan sampai ada sampah yang tersisa sekecil pun. Nah, kalau sudah bersih, mari dirapikan kembali posisi duduknya, duduk yang nyaman agar fokus dalam belajar dan tidak terganggu di tengah pembelajaran ya. Oke, udah siap semuanya ya? Ya, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama ada Azizah, Bintang, Caca, Dinda, Eko, Farid, dan Zainal. Nah, alhamdulillah ternyata hari ini pada masuk semua ya. Oke, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang keesaan Allah, yaitu menyadarkan segala sesuatu aktivitas kita hanya kepada Allah. Nah, materi ini itu tercantum dalam surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan juga surat Al-Ikhlas. Nah, pelajaran kita kali ini itu kita akan mempelajarinya yang terdapat dalam surat Al-Falaq dan isi kandungan dari surat Al-Falaq tersebut. Nah, surat Al-Falaq ini adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran. Al-Falaq artinya yaitu waktu subuh. Oh iya, berapa ayat pada surat Al-Falaq ini ya? Pasti semuanya udah pada tahu dong. Nah, ya betul sekali. Surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Teman-teman masih pada ingat kan apa itu surat Makkiyah? Ya, betul sekali. Surat Makkiyah ialah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Falaq ini surat yang disebut juga dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Oke, gimana Caca? Oh, jadi kenapa surat Al-Falaq ini dinamakan dengan surat Al-Mu'awwidzatain? Jadi surat ini dinamakan dengan surat Al-Mu'awwidzatain karena surat Al-Falaq yang bersamaan dengan surat An-Nas memiliki makna perlindungan dari kedua surat tersebut. Nah, ada yang tahu sebab turunnya surat Al-Falaq ini? Ya, jadi gini ya. Jadi sebab turunnya surat Al-Falaq ini ialah ketika Rasulullah SAW terkena sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-Asam al-Yahudi, yang mana sihirnya itu ada di tali busur dan disitulah ada 11 ikatan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang sihir tersebut dan menjelaskan tempatnya. Lalu dihadirkan ikatan tadi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lantas diperintahkannya membaca surat perlindungan, yaitu At-Tawuz. Tahu Pak kan? Tawuz itu apa? Ya, Tawuz itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, dengan menyebut dan juga dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika dibacakan satu ayat dari kedua surat itu, maka ikatan tersebut hilang satu persatu sampai ayat dibacakan selesai sampai akhir. Lalu beliau pun Rasulullah SAW dapat berdiri kembali dan dapat bersemangat kembali setelah terlepas dari ikatan sihir tersebut. Yuk, mari kita baca sama-sama surat Al-Falaq ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada yang tahu artinya? Oke, jadi artinya itu yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Yang kedua, min syarri ma khalaq, yaitu dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang keempat, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau pada talinya.
Dan yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi, dalam surat ini dijelaskan beberapa kejahatan yang mengintai manusia. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa alam. Nah, pada ayat yang kedua yang berarti dari kejahatan makhluknya, mengandung pengertian bahwa makhluk Allah baik dari manusia, binatang, atau makhluk lainnya dengan segala yang dilakukannya terkadang menimbulkan bahaya bagi manusia. Selain itu, ada hal yang perlu diwaspadai manusia, yaitu malam dengan segala misteri di dalamnya. Nah, kemudian dalam ayat yang keempat dijelaskan adanya kejahatan sihir yang menggunakan kekuatan setan, yang mana Rasulullah SAW pernah disihir oleh salah satu seorang pemuda Yahudi, dan selama beberapa hari beliau mengadukan hal itu. Allah mengatakan, datanglah Jibril dan mengatakan, salah seorang Yahudi telah menyihirmu dan telah membuatkan ikatan untukmu di sumur ini dan ini. Perintahkanlah kepada seseorang untuk pergi ke sana ke sumur tersebut, lalu ia pun mengeluarkannya, kemudian dibawa kepada Nabi dan beliau melepaskan ikatannya dengan apa tadi? Nah, dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian beliau berdiri seolah-olah beliau telah bebas dari belenggunya. Namun, hal tersebut tidak diberitahukan kepada orang Yahudi dan beliau tidak pernah melihat mawahnya lagi hingga mati. Dan masih banyak lagi nih riwayat yang menerangkan adanya sihir yang menimpa Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kejahatan sebagaimana dijelaskan di dalam surat ini semakin nyata keberadaannya, tidak hanya mengintai orang-orang dewasa, namun kita sebagai pelajar, kejahatan juga dekat dengan keseharian kita. Bayangkan, alangkah tenang kehidupan kita jika kita senantiasa menyandarkan seluruh aktivitas kita, baik kegiatan belajar kita, membantu orang tua kita, bermain dengan teman, berolahraga, hanya kepada Allah. Dan insya Allah perlindungan Allah itu akan senantiasa kita rasakan. Kita akan merasa selalu berada di dekat dengan Allah. Coba kita baca kembali ya surat Al-Falaq dan artinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila ia telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhulnya atau pada talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang apabila dengki dia dengki. Oh iya teman-teman, untuk surat ini silahkan dihafal bersama artinya ya. Nah, Ibu punya cara mudah nih untuk mengingat hafalan surat ini dengan artinya dan tidak akan membosankan atau bikin menjenuhkan. Yaitu bagaimana? Yaitu dengan membacakan surat Al-Falaq dan memperagakan gerakan artinya. Mau mencoba? Oke, Nia perhatikan dulu Ibu untuk memperagakannya ya. Oke, perhatikan ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk ayat pertama yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Bagaimana? Ulang ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Bagaimana? Coba sama-sama ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, lanjut. Tadi ayat pertama artinya apa? Coba kita ulang sekali lagi deh. Sambil kita ingat-ingat nih artinya juga. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini ya artinya yang pertama itu, katakanlah aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh. Yang menguasai subuh ya maksudnya tuh. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Min syarri ma khalaq. Artinya yaitu dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Oke, kita ulang lagi ya, sekali lagi ayat yang kedua nih. Syarri ma khalaq. Oke, lanjut yang ketiga.
yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab, yang mana artinya itu tadi dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang keempat yaitu wa min syarrin naffasati fil 'uqad, yang mana artinya dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir pada bulu-bulu yang di talinya. Dan yang terakhir yaitu ayat kelima, ayat terakhir, mudah ya. Jadi wa min syarri hasidin idza hasad, artinya dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita bareng-bareng lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, bagaimana semuanya? Nah, udah bisa kan ya gerakannya bagaimana? Jadi pelan-pelan saja ya teman-teman, tetap terus dilatih, terus dilatih terus latihan bareng sama teman-teman, kalau enggak di depan kaca atau bagaimana gitu ya. Nah, minggu depan kita praktek nih membaca surat Al-Falaq ini beserta dengan gerakan artinya. Oke, yang tadi sudah kita belajar bersama-sama. Baik teman-teman semua, karena waktu sudah mulai berakhir. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini ialah kita harus tetap waspada dan hati-hati, apalagi di zaman sekarang yang banyak kejahatan yang merajalela ya, baik dari hipnotis, begal, kejahatan-kejahatan lainnya lah ya. Nah, sekelas Nabi saja masih bisa gitu ya terkena sihir, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Maka dari situ kita harus senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk selalu membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Al-Ikhlas ketika kita hendak tidur dan di mana saja maupun kapan saja, agar kita terhindar dari mara bahaya dan dari godaan setan. Nah, mungkin dicukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada penyampaian yang kurang atau salah kata serta ucapan yang menyakiti hati dari teman-teman semua, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman.